Oke, kali ini kita bahas sesuatu yang fundamental banget, soal bertahan hidup. Coba deh rasain, beberapa tahun belakangan ini, rasanya dunia ini jadi makin nggak stabil ya, penuh ketidakpastian. Ada perang di mana-mana, tensi global makin panas, dan jujur aja, kita semua jadi gelisah. Intinya begini, dunia yang kita pikir aman dan stabil itu ternyata rapuh banget. Kalau kita lihat sejarah, perubahan besar itu seringnya datang tiba-tiba, tanpa aba-aba. Cuma butuh satu krisis, satu konflik. Tiba-tiba dalam semalam hidup kita bisa berubah total. Nah, dari sini semua muncul satu pertanyaan simpel. Gimana kalau situasinya benar-benar jadi kacau? Apa kita beneran tahu caranya buat bertahan hidup? Ada buku judulnya Deep Survival yang coba menjawab pertanyaan itu. Dan jawabannya, jujur, cukup menarik. Mungkin nggak seperti yang kamu bayangin sama sekali. Oke, yuk kita bahas salah satu kisah survival paling mengerikan dalam sejarah. Jadi, ini kejadiannya di tahun 1972. Ada sebuah pesawat yang jatuh di tengah pegunungan Andes. Para korban selamatnya terjebak di suhu beku, minus 30 derajat. Mereka benar-benar terisolasi, gak ada makanan, bantuan, apalagi harapan. Tapi, di tengah situasi itu, ada sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa orang ternyata bisa bertahan hidup lebih dari 70 hari. Sementara yang lain, di kondisi yang sama, meninggal dalam hitungan hari. Jadi, kita lihat di sini perbedaannya jauh banget kan? Pertanyaannya, kok bisa begitu? Kenapa? Nah, inilah pertanyaan yang coba dijawab dalam buku Deep Survival. Pertanyaan intinya simpel tapi mengerikan. Kenapa ada yang hidup dan ada yang mati? Dan buku ini ternyata menawarkan sebuah jawaban. Jawabannya mungkin bukan seperti yang kita bayangkan. Ternyata ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kekuatan fisik. Jadi kalau bukan fisik, lalu apa rahasianya? Coba deh bayangin, kalau kita lagi dalam situasi survival, apa sih yang langsung kepikiran? Mungkin beruang, badai salju, atau nyasar di hutan. Tapi, gimana kalau saya bilang musuh paling mematikan di skenario itu bukan sesuatu di luar sana, tapi justru sesuatu yang ada di dalam kepala kita sendiri? Yap, benar banget. Musuh terbesar kita dalam situasi bertahan hidup itu ternyata bukan alam liar, tapi organ paling canggih yang kita punya, otak kita. Aneh kan kedengarannya? Gimana bisa alat utama kita buat mikir dan selamat malah jadi penghalang terbesar? Biar lebih kebayang, coba pikirin ini deh. Ada seorang pendaki veteran, perlengkapannya komplit, peta, kompas, GPS. Kenapa orang kayak gini malah bisa nyasar parah, bahkan terus jalan makin jauh ke arah yang salah? Nah loh, jawabannya ternyata bukan ada di peta, tapi ada di dalam sistem kerja otak kita. Nah, untuk mencahin teka-teki ini, kita perlu ngerti dulu apa yang terjadi sama otak pas kita panik. Ini adalah mode pertahanan paling dasar kita, semacam sistem alarm internal tubuh yang bisa aktif dalam sekejap. Kita semua pasti udah familiar kan sama respons ini? Istilahnya lawan atau lari. Begitu ada bahaya, tubuh kita tuh langsung ambil alih. Jantung jadi deg-degan kenceng, adrenalin langsung nyemprot. Pokoknya dalam sekejap kita siap buat aksi fisik. Mekanisme pertahanan yang luar biasa sih, tapi ada harganya. Dan disinilah letak masalahnya. Waktu tubuh kita udah siap tempur, bagian otak kita yang tugasnya mikir rasional malah seolah-olah mati lampu. Jadi sistem yang sama yang bikin kita super kuat secara fisik, di saat yang sama malah melumpuhkan kemampuan kita buat mikir jernih dan ngambil keputusan yang benar. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas kemampuan berpikir rasional itu hilang? Fenomena ini punya nama pembajakan amigdala. Ini adalah momen di mana bagian paling primitif dari otak kita ngambil alih kendali sepenuhnya. Jauh di dalam otak kita, ada sebuah struktur kecil seukuran kacang almond, namanya amigdala. Tapi jangan tertipu sama ukurannya yang kecil ya, soalnya bagian mungil inilah yang jadi semacam detektor asap di kepala kita. Dan dia punya kekuatan buat mengambil alih seluruh sistem. Prosesnya cepet banget. Pertama, amigdala mendeteksi ada ancaman. Kedua, dia langsung memicu reaksi instan.
Dan yang paling krusial, langkah ketiga. Dia langsung memutuskan jalur ke pusat pemikiran logis kita. Dengan kata lain, amigdala ngebajak otak kita dan semua ini terjadi lebih cepat dari kedipan mata. Nah, inilah yang kita sebut pembajakan amigdala. Semacam kudeta neurologis, di mana pusat emosi merebut kendali dari pusat logika. Dalam kondisi ini, kita udah nggak lagi berpikir secara sadar. Kita cuma bereaksi berdasarkan insting purba buat bertahan hidup. Dan dalam situasi hidup atau mati, momen inilah yang jadi penentu segalanya. Pas logika mati, keputusan impulsif yang kita ambil bisa jadi kesalahan fatal yang terakhir. Oke, kita udah ngerti mekanisme biologisnya. Tapi gimana sih wujud pembajakan ini di dunia nyata? Nah, ini biasanya muncul sebagai salah satu kesalahan psikologis paling mematikan, penolakan. Yuk kita balik lagi ke pendaki berpengalaman yang nyasar tadi. Waktu amigdalanya ngambil alih, kira-kira apa sih yang dia pikirin? Suara-suara apa yang ada di kepalanya? Mungkin suaranya kayak gini. Tenang, jalurnya pasti ada di depan. Aku cuma sedikit keluar jalur, sebentar lagi juga ketemu. Nah, ini bukan optimisme loh ya. Ini adalah penolakan. Cara otak buat melindungi diri dari kenyataan pahit bahwa situasinya udah bahaya banget. Dan inilah bagian tragisnya. Sementara pikiran mereka dipenuhi harapan palsu, setiap langkah yang mereka ambil di dunia nyata justru membawa mereka semakin jauh ke dalam bahaya, menjauh dari keselamatan. Inilah penolakan dalam bentuknya yang paling murni. Penting buat inget, ini bukan kelemahan karakter, tapi gejala neurologis dari otak yang lagi panik. Dan yang bikin ngeri, para ahli survival setuju, penolakan adalah salah satu pembunuh paling umum di alam liar. Jadi poin kuncinya begini, orang seringnya bukan mati karena bahayanya itu sendiri, entah itu badai atau kekurangan air, mereka mati karena terlalu lama menolak buat mengakui kalau mereka lagi dalam bahaya. Penundaan itulah yang mematikan. Sampai di sini, mungkin Anda mikir ini cuma terjadi pada pemula. Tapi, eits, tunggu dulu. Disinilah kita nemuin bagian yang paling mengejutkan. Sebuah paradoks yang berlawanan dengan semua logika kita. Paradoks sang ahli. Logika kita kan bilang, pemula itu yang paling berisiko, ya kan? Salah, data dan studi kasus justru nunjukin fakta yang bikin kaget. Korban dari pembajakan amigdala dan penolakan ini seringkali adalah orang-orang yang paling ahli. Pemandu gunung, veteran militer, navigator ulung. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang bikin resah. Kenapa justru para ahli yang paling rentan? Apa mungkin pengalaman mereka malah menciptakan rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga otak mereka menolak lebih keras buat menerima kalau mereka bisa salah? Bisa jadi aset terbesar mereka, pengetahuan dan pengalaman, justru jadi titik buta terbesar saat panik menyerang? Ini jadi pengingat yang kuat, bahwa nggak peduli sehebat apapun kita semua punya musuh yang sama yang tersembunyi di dalam pikiran kita sendiri. Jadi, ada seorang peneliti namanya Lawrence Gonzalez, dan yang dia lakukan ini gila banget. Dia mempelajari kasus-kasus kecelakaan paling ekstrim yang bisa kita bayangin, mulai dari pesawat jatuh sampai orang yang tersesat di alam liar. Dan dia menemukan satu benang merah yang sangat menarik. Ternyata, semua penyintas, tanpa terkecuali, punya satu kesamaan, pola mental yang sama. Dan ini nih bagian yang paling bikin kaget. Yang selamat itu ternyata bukan orang yang paling kuat ototnya, atau yang paling beruntung. Bukan. Kunci utamanya, yang jadi pembeda segalanya, itu murni ada di dalam pikiran mereka. Cara mereka berpikir. Ini fondasinya. Bisa dibilang ini adalah langkah yang paling penting, tapi seringnya ini juga yang paling susah buat dilakuin, yaitu menerima kenyataan apa adanya. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi ada reaksi yang manusiawi banget, yaitu penolakan. Mikir, enggak ini nggak mungkin terjadi sama gue. Pikiran kayak gini nih yang bikin kita lumpuh. Tapi di sisi lain, seorang penyintas itu langsung putar balik di dalam kepalanya. Mereka bilang ke diri sendiri, oke, ini beneran terjadi. Sekarang apa yang harus gue lakuin? Dan disinilah momen penentunya. Pergeseran kecil di pikiran ini adalah jurang pemisah antara hidup dan mati. Begitu kita berhenti menyangkal, otak kita itu langsung berhenti panik dan klik, pindah ke mode cari solusi. Dari yang tadinya cuma jadi korban, kita berubah jadi orang yang bertindak. Nah, setelah kenyataan diterima, tantangan berikutnya muncul, panik. Gimana caranya seorang penyintas bisa tetap mikir jernih pas adrenalin lagi tinggi-tingginya? Jawabannya ada di pola pikir kedua, kemampuan buat menguasai rasa panik itu sendiri. Panik itu musuh nomor satu kita. Kenapa? Soalnya dia ngerebut semuanya. Dia bikin kita ngambil keputusan yang ngawur dan impulsif. Dia ngebakar energi kita yang sangat berharga.
Dan yang paling parah, dia nyuri fokus kita pas di saat kita lagi butuh-butuhnya. Terus gimana cara para penyintas ini menaklukkan kepanikan? Mereka punya 3 langkah yang simple tapi jenius. Pertama, mereka sengaja memperlambat gerakan dan pikiran. Ini melawan insting, tapi justru itu yang bikin pikiran tenang. Kedua, napas. Mereka atur napas, tarik napas yang dalam buat ngendaliin sistem saraf. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Mereka bikin masalahnya jadi kecil. Bukan mikir gimana caranya gue selamat, tapi mikir, oke, apa satu hal kecil yang bisa gue lakuin sekarang? Oke, jadi kita udah bisa nerima kenyataan, udah bisa ngendaliin panik, tapi gimana kalau rencana yang udah kita susun ternyata gagal total? Nah, disinilah sifat ketiga ini berperan, jadi super fleksibel, kemampuan untuk ngebuang rencana dan beradaptasi. Ini fakta yang agak tragis ya. Banyak orang tewas itu bukan karena mereka nggak punya rencana, tapi justru karena mereka terlalu cinta sama rencana mereka. Bayangin aja, seorang pendaki yang udah lihat badai mau datang tapi tetap ngotot. Enggak, pokoknya gue harus ikutin jalur ini. Nah, kekakuan sama rencana inilah yang jadi jebakan maut. Para penyintas cara mikirnya beda total. Mereka tuh sama sekali nggak punya ego soal rencana. Begitu mereka lihat sesuatu nggak berhasil, mereka jadi orang pertama yang bilang, oke, rencana ini gagal, buang. Kita butuh strategi baru sekarang. Karena pada akhirnya cuma ada satu tujuan yang penting. Satu misi yang gak bisa ditawar-tawar, tetap hidup. Soal ego, rencana awal, semua itu gak ada artinya kalau taruhannya nyawa. Kita udah bahas 3 pilar utamanya. Tapi ternyata masih ada satu lagi. Dan sifat yang terakhir ini adalah yang paling mengejutkan. Dan mungkin yang paling kuat dari semuanya. Sifat yang satu ini tuh kayak tersembunyi. Gak kelihatan dari luar, tapi justru inilah inti dari segalanya. Kalian gak bakal nemuin ini di buku panduan bertahan hidup manapun. Buku-buku itu mungkin ngajarin cara bikin api atau cari air, tapi mereka ngelewatin bagian ini. Padahal setelah diteliti, hampir setiap penyintas punya ini. Dan ini jadi jantung dari kekuatan mereka. Kekuatan tersembunyi itu ternyata berkaitan erat dengan cerita yang kita ceritakan pada diri kita sendiri. Kita semua kan hidup dengan suara di dalam kepala kita. Kayak ada cerita yang diputar terus-menerus. Nah ternyata nih, dalam situasi yang genting antara hidup dan mati, cerita itulah yang jadi pembeda. Pembeda antara orang yang menyerah dan yang berhasil bertahan hidup. Yuk kita bedah rahasia di baliknya. Coba deh, berhenti sejenak. Pikirin, cerita apa sih yang lagi berputar di kepala Anda detik ini juga? Mau kita sadari atau enggak, cerita itulah yang jadi kacamata kita. Yang mewarnai cara kita melihat dunia, dan yang paling penting, cara kita menghadapi setiap tantangan. Mungkin ceritanya kedengeran kayak gini, aku nggak bisa lakuin ini. Familiar banget kan? Kalimat ini tuh sering banget jadi tembok pertama yang kita bangun sendiri, bahkan sebelum kita coba melangkah. Atau mungkin yang ini, aku pasti bakal gagal. Ini tuh kayak prediksi yang kita buat sendiri. Dan sayangnya, prediksi ini seringkali jadi kenyataan, ya karena kita sendiri yang meyakininya. Dan yang paling bisa bikin kita lumpuh, aku nggak cukup kuat. Cerita-cerita kayak gini nih yang seolah-olah ngasih batasan buat kita, padahal kita belum coba apa-apa. Kalau dibiarin, ini bukan cuma kata-kata loh. Ini bisa jadi penentu akhir dari perjuangan kita. Tapi, gimana kalau cerita itu ternyata bisa kita tulis ulang? Nah, mari kita lihat apa sih bedanya narasi di kepala seorang penyintas dan kenapa itu jadi kunci dari segalanya. Lihat deh bedanya. Jauh banget kan? Di satu sisi, ada pikiran yang udah final. Udah, selesai. Tutup buku. Di sisi lain, ada sebuah kemungkinan. Pasti masih ada cara. Ini bukan soal optimisme buta ya. Ini soal gimana kita menjaga pintu kemungkinan itu tetap terbuka, walaupun cuma sedikit. Cuma dengan meyakini bahwa masih ada cara, itu aja udah cukup buat nyalain otak kita untuk terus bekerja. Ini tuh kayak ngasih perintah ke mesin pemecah masalah di kepala kita. Otak akan terus cari jalan keluar, cari opsi lain, coba strategi baru, cuma karena kita menolak buat bilang game over. Dan ini nih konsekuensi terbesarnya. Pikiran sama tubuh itu nyambung banget. Jadi begitu pikiran kita mutusin buat berhenti, buat nyerah, dia langsung kirim sinyal ke seluruh tubuh yang bilang kalau perjuangannya udah selesai. Hasilnya, energi langsung drop, motivasi hilang, dan fisik kita pun ikut lemes. Kekuatan cerita di kepala ini terbukti banget dalam satu kisah nyata yang luar biasa.
Kisah tentang seorang pilot yang menghadapi situasi genting di mana cerita yang dia putar di kepalanya jadi satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan dia. Coba bayangin posisinya. Anda lagi terbang ribuan kaki di atas tanah dan tiba-tiba kedua mesin pesawat mati. Suara alarm bunyi di mana-mana. Wah, ini skenario terburuk bagi pilot manapun kan? Di momen kayak gini, gampang banget buat panik. Tapi Bob Hoover ini beda. Dia nggak panik. Bukannya mikir, waduh kita bakal jatuh. Dia ganti cerita di kepalanya jadi satu misi yang super jelas dan fokus. Ceritanya jadi, tugasku adalah mendaratkan pesawat ini dengan selamat. Udah, itu aja. Titik. Waktu ditanya kok bisa setenang itu, jawabannya logis banget. Dia sadar betul kalau dalam krisis begitu, panik itu adalah kemewahan yang nggak dia punya. Panik sama sekali nggak akan bantu dia, malah bakal menghalangi kemampuannya buat mikir jernih dan bertindak. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Hoover? Ini bukan cuma buat situasi ekstrim loh. Ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana kita menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita, besar ataupun kecil. Ada buku bagus namanya Deep Survival, dan di situ dijelaskan satu fakta penting. Para penyintas itu bukanlah manusia super. Mereka itu orang-orang biasa seperti kita, yang sadar atau nggak sadar, megang teguh beberapa prinsip mental yang kuat banget. Nah, ini dia inti dari prinsip-prinsip itu. Pertama, terima kenyataan apa adanya, sepahit apapun itu. Jangan menyangkal. Kedua, kendalikan emosi. Jangan biarin rasa takut yang mengambil alih kemudi, persis kayak Hoover tadi. Ketiga, tetap fleksibel, karena solusi seringkali datang dari arah yang nggak kita duga. Dan yang paling penting, jaga cerita di kepala Anda. Pastikan itu adalah cerita tentang kemungkinan, bukan cerita tentang kepastian akan kekalahan. Pada akhirnya, ini semua membawa kita ke satu kesimpulan yang mungkin agak mengejutkan. Kita tuh sering banget mikir kalau ancaman terbesar itu datangnya dari luar, cuaca buruk, medan yang sulit, atau krisis yang tiba-tiba datang. Tapi kenyataannya, medan perang yang paling menentukan itu ada di dalam pikiran kita. Bahaya terbesar adalah cerita negatif yang kita biarkan menguasai kepala kita. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda siap menghadapi badai di luar sana, tapi apakah Anda siap menghadapi badai di dalam kepala Anda sendiri? Kalau dengar kata bertahan hidup, pasti kepikirannya soal kekuatan fisik kan? Tapi, apa benar cuma itu? Ternyata, bukan kurangnya kekuatan fisik yang jadi masalah utama. Ada hal lain yang jauh lebih krusial. Nah, ini dia poinnya. Kegagalan seringkali justru datang dari cara berpikir kita yang salah. Jadi, pertarungan sesungguhnya itu bukan di luar sana, tapi justru di dalam pikiran kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, kalau Anda di situasi itu, pikiran bakal jadi pahlawan atau malah musuh terbesar? Oke, pertama, kita bahas dulu gimana jadinya kalau pikiran malah jadi musuh kita sendiri. Pikiran yang jadi musuh ini bisa bikin kita panik, putus asa, dan terjebak dalam negativitas. Tapi, gimana kalau sebaliknya? Saat pikiran justru jadi penyelamat kita. Yuk, kita lihat. Nah, ini bedanya jelas banget. Satu sisi penuh kepanikan, sisi lainnya penuh ketenangan dan ketangguhan. Dua pola pikir ini kayak dua jalan berbeda, satu ke kegagalan, satunya lagi ke keselamatan. Intinya, yang paling nentuin itu bukan kondisi di luar, tapi justru cara kita meresponsnya dari dalam. Artinya, kunci buat melewati krisis sebenarnya ada di tangan kita sendiri, di dalam pikiran kita. Jadi, saat momen penentuan itu tiba, pikiran Anda akan jadi yang mana?